Dan pada sumber kecemerlangan prestise kaisar, ada ledakan raungan yang tidak mau. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semut, kamu semut. Kamu tidak layak untuk mengendalikan kekuatan ini. Kamu harus terlihat seperti semut. Suara ini sangat asing bagi banyak orang kuat di Wentian Pass, tetapi Putri Wenxing adalah salah satu dari sedikit yang tahu. Ini adalah suara surga yang tak terkalahkan. Tanda seru. Hanya suara ini yang membuat Putri Wenqing terlalu terkejut. Tidak perlu menebak mengapa aula umum besar hancur. Itu pasti karena sifatnya yang tak terkalahkan. Tian Wudi menyelinap di atas kayu, seperti yang dia katakan di alam semesta kuno, untuk membunuh kayu. Dan bahkan bunuh kayunya dulu. Tapi Tian tidak terkalahkan. Mengapa itu muncul di Wentian Pass? Tanda seru. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa surgawi tak terkalahkan ada di sini sampai aula umum besar rusak dan mengejutkan para pahlawan. Hanya kejadian ini yang membuat Putri Wenxing menyadari kengerian yang tak terkalahkan. Dapat masuk ke Wentian Pass dengan tenang, menyelinap ke penjaga tentara berat, dan bahkan menahan gelombang. Aula umum besar tempat kayu itu sendiri dibudidayakan. Hanya ini, dapat dikatakan bahwa Tian Wudi telah mampu membunuh kayu. Pikiran ini menyebabkan Putri Wenxing panik. Apa yang terjadi padanya? Tanda seru. Putri Wenqing ingin bergegas ke depan dengan putus asa, tetapi diseret oleh leluhur bayi berdarah itu. Wajah yang terakhir berubah dari suram menjadi sedikit terkejut, sampai akhirnya dia berseru lebih bingung daripada Putri Wenqing. Anak itu belum mati. Tanda seru. Ini Yin Yang Taichi. Nenek moyang bayi berdarah itu luar biasa. Dia awalnya berpikir bahwa Yin Yang Taichi ini kental oleh alam yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, di Wentiangwan, selain yang tak terkalahkan, hanya Putra Baize yang bisa mengembun. Oleh karena itu, nenek moyang bayi berdarah itu menyalahkan diri sendiri ketika melihat Yin Yang Taichi. Dia membunuh anak pertama yang memperlakukan dirinya sebagai manusia. Tapi siapapun yang berpikir, Feng Xiaozi tidak mati, Taichi Yin dan yang ini, atau dia kental. Anak ini akan bersama langit. Leluhur bayi berdarah itu luar biasa. Tetapi pada saat ini, dia mendengar teriakan dingin, pergi. Tak terkalahkan, kamu berani. Tanda seru. Bai Guanxing sangat marah, dan dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat. Dia sepertinya melihat ada yang tidak beres, dan Tian Wudi benar-benar jatuh sasaran pada Yi Chen. Bai Guanxing berdiri di langit dengan dial bintang di tangannya, dan cahaya ilahi putih dan biru makmur. Namun, pada saat ini, dia melihat pusaran hitam dan putih yang menghancurkan aula jenderal besar perlahan-lahan menyatu sampai pedang tak terkalahkan yang tersisa. Berdiri di tengah, seperti pola naga. Kamu kalah. Wajah Qin Yi Chen acuh tak acuh, tetapi dinginnya kata-katanya tidak perlu disembunyikan. Dia tak terkalahkan ke langit, dan dia tidak memiliki kebaikan atau hati nurani untuk dibicarakan. Dia tidak perlu mengalahkan Tian Wudi. Dia hanya perlu menghancurkan istana jenderal besar dan melihat langit lagi. Dan banyak orang kuat yang telah diperingatkan, dapat menginjak-injak inkarnasi Tian Wudi sampai mati oleh satu orang dan satu kaki. Terlebih lagi, ketenangan Qin Yi Chen mengungkapkan bahwa tidak akan ada keraguan, dan kepercayaan diri yang sekuat gunung. Belum lagi pembangkit tenaga listrik Wentiangwan telah waspada pada saat ini, bahkan jika tidak ada orang yang tahu. Tolong, dia masih bisa membunuh Tian Wudi. Pada saat ini, wajah seperti topeng Tian Wudi hancur seperti porselen, retak dari inci ke inci, seolah-olah akan pecah ketika disentuh. Inkarnasi Tian Wudi bahkan lebih benar-benar sunyi. Qin Yi Chen mengatakan bahwa ini hanya inkarnasi, dan kekuatan ilahi Tian Wudi sangat kecil, dan dia akan dihancurkan. Kamu semut. Qin Yi Chen mengabaikannya. Dia adalah seekor semut. Karena bagi surga dan dunia, dia dan yang tak terkalahkan adalah salah satu makhluk, dan keduanya sama tidak pentingnya dengan semut. Hari ini saya adalah seorang kaisar, jadi saya akan membunuh inkarnasi Anda. Dan jika saya menjadi seorang kaisar, saya akan membunuh dewa Anda. Gila. Kesombongan yang ekstrim. Hanya kalimat ini yang mengejutkan leluhur bayi berdarah. Kaisar akan membunuh inkarnasi dari ranah kekaisaran yang tak terkalahkan. Dan setelah menjadi ranah kaisar yang sama dengan yang tak terkalahkan, dia akan membunuh dewa yang tak terkalahkan. Di dunia ini, selain Raja Dewa, tidak ada makhluk yang berani berbicara dengan Tian Wudi seperti ini. Nenek moyang bayi darah bahkan lebih terkejut. Tidak, itu bukan kesalahan, tetapi hal yang membingungkan. Dia tidak merasakan kesombongan sedikit pun dari Feng Xiaozi. Ini adalah sumpah dan ancaman. Seperti yang dikatakan Tian Wudi pada saat itu, saya akan membunuh bocah angin dengan prestise yang sama. Terhalang. Tapi ini seperti fakta. Seolah-olah kata-kata diucapkan dan hukum berlaku di dunia. Dapat dikatakan bahwa bocah angin tidak tertawa pada saat ini. Dan auranya persis sama seperti ketika Tian Wudi mengatakan itu. Dia adalah orang pertama yang membunuhnya. Invincible luar biasa. Semut ini benar-benar mengatakan untuk membunuhnya. Pelanggaran apa ini? Tanda seru. Tapi kenapa? Dia bahkan tidak merasa tersinggung. Itu hanya kata kejam dari musuh. Tian Wudi tercengang. Masalahnya sudah selesai. Sebaliknya, dia berpikir,
Kualifikasi apa yang dimiliki semut kaisar ini untuk membuat musuh dengannya dan menganggapnya sebagai musuh yang tak ada habisnya satu sama lain? Semut, seharusnya sudah terlambat untuk membencinya, jadi dia diinjak-injak dengan satu kaki. Tuan, pertahankan untaian inkarnasi ini. Aula Jenderal besar saya harus dihitung di kepalanya. Wajah Qin Yichen polos. Grand General Hall-nya jelas dianiaya oleh Tian Wudi, dan dia harus tetap sebagai pekerja keras, seperti Kaisar Gajah Dewa. Bai Guanxing tersenyum segera setelah mendengar ini, mudah untuk mengatakan. Namun, begitu kata-kata ini keluar, Tian Wudi tidak bisa lagi mentolerirnya. Wajah yang semula retak dan pecah, tiba-tiba meledak ke Dewi Tao, dan ingin runtuh. Semut ini dapat lolos dari pembunuhannya, yang cukup tak tertahankan. Bahkan jika dia ingin menekan inkarnasinya dan tinggal di sarang semut ini sebagai budak. Tanda seru. Kecemerlangan mengguncang langit. Bahkan pada saat surga yang tak terkalahkan ini, kekuatan ilahi yang mekar mengejutkan pembangkit tenaga listrik di Wentian Pass, dan Bai Guanxing bahkan lebih tersenyum ketika melihatnya. Karena aku tidak bisa menyimpannya, Blood Baby. Bai Guanxing tidak lagi mencibir, tetapi leluhur bayi berdarah itu mencibir. Dia membawa pisau daging, dan berjalan menuju Tian Wudi, yang penuh dengan kehancuran. Pak, jika Anda ingin membantu saya mengatasi rasa takut saya, kali ini berlebihan. Saya sama sekali tidak takut padanya. Leluhur berdarah membawanya dengan sangat jelas bahwa surga tak terkalahkan yang membuatnya takut adalah dewa yang tak terkalahkan. Kekuatan yang begitu mengerikan untuk menyinggung raja, bukan inkarnasi belaka ini. Saya melihat leluhur bayi darah menghadapi kecemerlangan, berjalan ke inkarnasi Tian Wudi, dan mengangkat pisau daging dengan mengesankan. Tian Wudi sekarang berada di satu alam, tidak sebagus kaisar yang telah lama menjadi kaisar. Apalagi ini hanya inkarnasi yang diringkas oleh sinar kekuatan ilahi. Namun, ketika leluhur bayi berdarah baru saja mengangkat pisau daging, dia melihat Bai Guanxing memikirkan sesuatu yang lain, dan buru-buru berhenti. Tunggu. Meskipun leluhur bayi darah terkejut, dia melakukannya. Tetapi pancaran gelombang topeng surga tak terkalahkan tidak berarti berhenti sama sekali. Pembunuhan itu gagal, dan avatar ini tidak berguna. Tetapi dia sangat penasaran. Selain membunuh avatar ini, apa yang dapat dilakukan Putra Baize dengannya?